Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Penerapan Metode Murah pada Seleksi Penerimaan Karyawan Baru, Studi Kasus PT Dewi Sri Perkebunan Sengon. Saya memilih judul ini dikarenakan untuk mencari karyawan baru yang memiliki keterampilan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Langsung saja ke hasil perhitungan. Yang pertama adalah data awal. Jadi mengumpulkan data-data dari karyawan yang akan melakukan tes atau mengikuti tes. Lalu menentukan bilangan fusi tiap kriteria. Sistem pendukung keputusan termasuk fusi yang tergolong fusi multiple attribute decision making adalah satu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Jadi dari FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Sebagai contoh, nilai 4.2.1 nilai bilangan fusi untuk kriteria tes wawancara. Itu ada kelancaran, tidak lancar, sangat lancar, dan sangat lancar. Untuk bilangan fusinya yang tidak lancar itu cukup dengan nilai 1, lancar itu baik dengan nilai 2, lalu sangat lancar itu sangat baik dengan nilai 3, dan seterusnya sampai semua kriteria selesai. Lalu menentukan jenis dan bobot kriteria. Di sini ada kode. Kode itu untuk memberi kode pada kriteria. Misalkan ini C1 untuk tes wawancara, C2 untuk tes psikologi, C3 untuk pengalaman bekerja, C4 untuk kelengkapan berkas. Di sini semua tipenya benefit karena semua kriteria jika nilainya besar maka akan semakin baik. Untuk bobotnya jika dijumlah semua sudah 1. Saya selanjutnya memasukkan nilai kriteria tiap alternatif. Ini alternatifnya ada A1, A2, A3, A4, dan A5. A1 ini mewakili Surip, A2 Bowo, A3 Bima, A4 Andi, dan A5 Munir. Lalu setelah dimasukkan ke tabel, lalu membuat matriks keputusan. Di sini ada ordonya 5x4 yaitu 5 baris dan 4 kolom. Selanjutnya membuat matriks normalisasi. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai normalisasi untuk tiap kriteria dari setiap alternatif dan membuat menjadi sebuah matriks normalisasi. Perhitungan detailnya untuk tiap kriteria dan alternatif adalah sebagai berikut. Normalisasi kriteria tes wawancara yaitu C1 karena ini C1 adalah C1. Jadi kita harus menghitung C1 terlebih dahulu normalisasinya berapa. Dan C1 sama dengan akar dari 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Dari mana asalnya ini bilangan ini? Yaitu dari alternatif. Yaitu alternatif yang pertama adalah 2. Ini 2. Terus A1 ini juga 2. Maka dimasukkan 2, 1 itu ke bawah atau sesuai kolom. Lalu A1.1 yang berarti kolom 1 baris ke 1 itu 2 dibagi dengan C1 yang tadi. Jadi 2 dibagi 4,3588 sama dengan hasilnya 0,4588. Lalu A2.1 berarti alternatif 2 baris ke 1. Alternatif 2 kolom ke 1. Maaf, baris ke 1 maksudnya. Itu 1. Di sini 1, ini juga 1. Jadi harus sama. Jadi totalnya 1 dibagi 4,3588 adalah 0,2294. Terus normalisasi kriteria tes wawancara sudah selesai dan selanjutnya sama seperti itu.
yang tes psikologi, kriteria pengalaman kerja, kelengkapan berkas. Dari perhitungan nilai normalisasi di atas, maka diperoleh matriks nilai normalisasi XIJ sebagai berikut. Nol koma 4588, 0,5388, 0,2294. Ini diperoleh dari hasil perhitungan yang tadi, yaitu 0,4588, 0,2294, terus dimasukkan ke sini 0,4588, 0,2294. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung nilai optimasi. Caranya adalah 0,4588 dikali dengan bobot yang pertama, karena bobot yang pertama itu 0,35. Ini adalah bobotnya yang tes wawancara. Lalu yang selanjutnya 0,5388 dikali 0,15, ini bobot dari tes psikologi, dan seterusnya. Kenapa ditambah semua? Karena ini tipenya benefit, jadi ditambah semua, tidak ada yang dikurangi. Terus hasilnya 0,3252. Ini dilakukan untuk selanjutnya Y2, Y3, Y4, Y5 itu caranya sama. Lalu menentukan ranking atau perankingan. Dari hasil perhitungan nilai optimasi sebelumnya dapat diurutkan hasilnya dari yang terbesar sampai yang terkecil, di mana nilai optimasi dari alternatif yang terbesar merupakan alternatif terbaik dari data. Lalu ini diperoleh data Y1 sama dengan 0,3252, Y2 0,3891, Y3 0,4346, Y4 0,3826, Y5 0,488. Sehingga hasil akhir dari DSS Murah metode ini adalah dipilih alternatif Y5 atau Munir dengan nilai optimasi sebesar 0,488. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Murah dapat diterapkan untuk membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan calon karyawan. Berdasarkan penghitungan alternatif, Munir adalah calon karyawan yang akan diterima atau dinilai memenuhi kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.